Jadi caranya untuk fingerstyle sederhana itu sebetulnya adalah menemukan melodi dalam chord yang kita mainkan. Contohnya dengan 2 chord sederhana saja, yaitu pada lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung seperti ini. Kenapa bisa begitu? Karena melodinya sebetulnya ada di dekat dari chord yang kita mainkan. Di C, sepanjang chord C, kita mainkan cari melodi yang ada di dalam C tersebut. Seperti ini. Lalu G-nya bisa pindah saat dibutuhkan. Contohnya waktu kita mainkan, jadi sebetulnya kita cuma butuh melodi dan bassnya. Sedangkan yang lain menyesuaikan, tidak perlu mencari lagi karena sudah membentuk chordnya di sana. Ya, jadi kita tahan pada C lalu cari melodinya dengan memainkan seperti biasa. Jadi nadanya sudah ada semua, kita tinggal memainkannya saja. Lalu bagaimana supaya terdengar lebih ramai? Tambahkan saja setiap senar boleh dibunyikan kurang lebih secara acak, tapi menggunakan 3 jari dan bassnya. Oke, kita coba. Oke, jadi chordnya tetap C dan G. Hanya saja melodinya kita cari di sekitar sana. Ada C itu ada, ya, jadi C-nya itu melodinya ada di sekitar 2 bagian tersebut. Tidak usah susah-susah, tidak usah cari jauh-jauh. Kecuali misalnya mau ambil nada tinggi pada bagian ini. Ya, sekarang saya mau bahas sedikit tentang Caged atau C-A-G-E-D. Nah, C-A-G-E-D ini adalah basic untuk semua chord yang ada di gitar. Contohnya C seperti ini, A, G, E, D. Tapi untuk bagian G dan juga C itu saya tidak bahas saat ini, hanya saja bagian E, A, dan D. Oke. Kenapa semua chord bisa kita ambil saat menggunakan E, A, dan D, juga G dan C? Karena waktu kita geser chord tersebut, maka kita bisa mendapatkan nada yang lain atau chord yang lain. Contohnya E. Ini E. Lalu kita majukan dan ditutup dengan telunjuknya di sini, ini jadi F. Waktu kita majukan lagi, F crash. Maju lagi, G. Lalu maju lagi menjadi G crash dan menjadi A. Waktu kita sudah main di A, maka kita tinggal turun ke sini. Apa betul A yang ada di sini dengan yang di sini sama? Kita buktikan dengan cara A, A, sama. Jadi nada tersebut ya cocok lah begitu ya gampangnya. Nah, terus setelah A, terus kita lanjut ke A crash. Habis A crash lalu B. Habis B kemudian C. Habis C kemudian C crash lalu D. Oke, lalu
setelah D, kita majukan lagi dengan cara seperti ini. Oke, ini D crash, lalu E, lalu F, lalu F crash, lalu G. Kembali ke E, tadi D-nya di sini, kemudian D crash, lalu di sini E, ya, Nah, yang berbeda hanya pada oktavnya saja, tapi kombinasi harmoninya tetap sama pada chord-chord tersebut. Sehingga waktu kita geser, kita tinggal memahami kombinasi 1 1 setengah, 1 1 1 setengah, C D E F G A B C. Karena nada itu selalu berulang. Ketika dia kembali ke C, maka dia nadanya sebetulnya sama, hanya saja pada oktav yang berbeda. Yang satunya C rendah, satunya C tinggi, satunya D rendah, satunya D tinggi, terus berputar seperti itu. Sehingga pada bagian gitar pun kalau kita temukan di sini E, maka di sini juga adalah E. Keduanya sama. Waktu kita geser, kita geser lagi, jadi dia tetap harmonis walaupun yang satunya rendah, satunya tinggi, hanya berbeda pada oktavnya saja. Tapi sebetulnya keduanya adalah nada pada padanan yang sama. Jadi tidak perlu takut kalau dia false, kita tinggal geser. Cari nada yang cocok supaya menjadi harmonis. Ada kuncinya, do mi sol do, ya, do mi sol do. Itu untuk mendapatkan sebuah chord mayor. Tapi waktu kita sudah menemukan satu saja chord mayornya, kita tinggal geser. Setelah digeser, maka kita akan menemukan chord-chord yang lainnya. Segitu aja dulu, nanti kepanjangan saya juga bingung mau bahas lagi apa. Terima kasih.